Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sopandi. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen K3 dari buku panduan sederhana oleh Rizky Ramadan. Yang pertama, apa itu K3? Mengapa penting untuk kita? K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah serangkaian upaya sistem untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas risiko. Pentingnya K3 tidak hanya tentang mematuhi peraturan, tetapi juga melindungi aset terbesar perusahaan, yaitu sumber daya manusia. Dengan K3 yang baik, kita mengurangi potensi kecelakaan penyakit akibat kerja dan meningkatkan produktivitas. Bayangkan, sebuah tempat kerja di mana setiap individu merasa aman dan dihargai, bebas dari kekhawatiran cedera, itulah esensi K3. Hak dan kewajiban pekerja dalam K3. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan. Setiap pekerja berhak atas perlindungan dari segala bentuk bahaya dan risiko di tempat kerja, termasuk hak untuk menolak bekerja jika kondisi tidak aman. Yang kedua, kewajiban mematuhi prosedur. Pekerja wajib mematuhi semua prosedur K3 yang telah ditetapkan perusahaan, menggunakan APD dengan benar, dan melaporkan kondisi tidak aman. Hak untuk mendapatkan pelatihan. Pekerja berhak mendapatkan pelatihan K3 yang memadai untuk memenuhi potensi bahaya dan cara mengendalikannya. Yang keempat, kewajiban berpartisipasi aktif. Aktif dalam program K3, memberikan masukan dan menjaga kebersihan serta ketertiban lingkungan kerja adalah tanggung jawab bersama. Berikut mengenali bahaya di tempat kerja. Yang pertama, bahaya fisik, contohnya kebisingan dari suara mesin. Yang kedua, ada bahaya kimia atau gas atau cairan yang berbahaya. Yang ketiga, bahaya ergonomi, contohnya posisi kerja yang salah. Terus yang keempat, ada bahaya mekanik, contoh tidak aman seperti lantai yang licin atau benda yang bergerak. Berikutnya, langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja yang mudah. Yang pertama, satu, identifikasi resiko. Periksa lingkungan kerja agar tetap aman. Yang kedua, evaluasi dan kendalikan. Mengidentifikasi bahaya, kemudian hilangkan potensi bahayanya. Yang ketiga, gunakan APD yang tepat. Pastikan menggunakan APD yang sesuai dalam pekerjaan. Yang keempat, pelatihan dan edukasi berkelanjutan. Ikuti pelatihan K3 secara berkala. Yang kelima, laporkan kondisi tidak aman. Jangan ragu untuk melaporkan kondisi yang tidak aman kepada atasan Anda. Berikut pertolongan pertama, apa yang harus dilakukan saat darurat. Yang pertama, tetap tenang dan prioritaskan keselamatan. Pastikan area aman sebelum mendekati korban. Jika ada bahaya, jangan membahayakan diri sendiri. Yang kedua, panggil bantuan darurat. Segera hubungi nomor darurat atau tim medis terdekat. Berikan informasi yang jelas tentang insiden. Yang ketiga, lakukan pertolongan pertama sesuai pengetahuan. Jika terlatih, berikan bantuan berdasarkan seperti menghentikan pendarahan, melakukan CPR, atau menstabilkan korban. Jangan lakukan tindakan yang tidak Anda kuasai. Yang keempat, tempatkan korban di posisi aman. Pindahkan korban di tempat yang lebih aman jika memungkinkan, dan pastikan ia merasa nyaman. Yang kelima, pantau kondisi korban. Tetap bersama korban hingga bantuan tiba atau pernapasan dan kesadarannya. Berikut adalah peralatan pelindung diri APD dan kegunaannya. Pertama, ada helm. Helm untuk melindungi kepala dari benturan. Yang kedua, kacamata untuk melindungi mata dari percikan zat berbahaya. Yang ketiga, ada airmap untuk melindungi telinga Anda dari kebisingan. Yang keempat, ada masker untuk melindungi pernapasan Anda. Yang kelima, ada sarung tangan untuk melindungi tangan Anda dari benda tajam. Dan yang keenam, ada sepatu boots atau sepatu safety. Gunanya untuk melindungi kaki Anda dari benda tajam yang ada di lantai atau tanah.
Berikut ada studi kasus, contohnya contoh penerapan K3 yang berhasil. Yang pertama, perusahaan manufacturing X menerapkan program Zero Incident dengan pelatihan insentif, audit internal berkala, dan sistem pelaporan berbahaya reward based. Hasilnya, angka kecelakaan turun drastis selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, ada perusahaan industri pertambangan berinvestasi besar dalam teknologi keselamatan canggih seperti sensor deteksi gas dan sistem komunikasi bawah tanah. Mereka juga mengedepankan berpartisipasi pekerja dalam komitmen K3, menciptakan rasa kepemilikan. Yang ketiga, ada perusahaan teknologi fokus pada ergonomi tempat kerja dan kesehatan mental. Mereka menyediakan workstation yang bisa disesuaikan. Program kesehatan dan sesi konseling menghasilkan peningkatan kesejahteraan karyawan dan produktivitas. Kesimpulannya, mari ciptakan lingkungan kerja aman. Manajemen K3 adalah investasi, bukan biaya. Dengan K3 yang baik, kita tidak hanya melindungi nyawa dan kesehatan, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan kesuksesan organisasi. Mari berkomitmen untuk menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi semua. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.